Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anak sekalian, murid-murid Pak Alim kelas 3 Ali yang Pak Alim cintai karena Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa ittiba mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Anak-anak sekalian, bagaimana dengan kabar kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Pak Alim berharap semoga kalian sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita, pelajaran fikih ibadah. Dan pada kesempatan kali ini kita telah memasuki pelajaran yang ketiga, yaitu imam dan ma'mum. Kalian buka buku kalian halaman 50. Halaman 50. Pelajaran yang ketiga, imam dan ma'mum. Bagi seorang muslim yang baik, tentunya akan berusaha untuk menyempurnakan setiap amal yang ia lakukan. Karena hal itu merupakan bukti keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amal saleh yang hendaknya diperhatikan oleh seorang muslim untuk senantiasa atau berusaha untuk beramal sebaik-baiknya adalah ibadah salat. Dan kita sudah mempelajari bagaimana melaksanakan salat dengan tertib, yaitu pada pelajaran yang pertama kita sudah mempelajari bagaimana kita melaksanakan salat dengan tertib. Dan pada pelajaran yang kedua kita sudah mempelajari salat berjamaah, melaksanakan salat dengan berjamaah. Dan pelajaran ketiga kali ini kita akan mempelajari tentang imam dan ma'mum. Apa itu yang dimaksud dengan imam dan ma'mum? Imam adalah seseorang yang memimpin salat berjamaah. Sekali lagi, imam adalah seseorang yang memimpin salat berjamaah. Adapun orang yang berada di belakang imam disebut dengan ma'mum. Atau orang yang mengikuti gerakan imam maka disebut dengan ma'mum. Seorang imam memperoleh pahala seperti pahala orang-orang yang sholat di belakangnya. Ketentuan menjadi imam sholat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam melaksanakan sholat berjamaah, yaitu terutama menjadi imam. Yang pertama, seorang yang dijadikan imam hendaknya ia adalah orang yang paling baik dalam membaca Al-Quran dan mengerti isi kandungan Al-Quran. Pak Alim ulangi, orang yang hendaknya dijadikan sebagai imam sholat berjamaah
maka hendaknya ia orang yang paling baik dalam membaca Al-Quran dan mengerti isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, seorang imam dalam sholat berjamaah hendaknya ia mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat. Ulangi. Imam di dalam sholat berjamaah hendaknya ia mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat. Yang ketiga, imam hendaknya menjadikan sutra atau pembatas ketika melaksanakan sholat. Ketika menjadi imam, hendaknya ia menjadikan sutra atau pembatas di depannya ketika melaksanakan sholat. Yang keempat, imam sholat mempunyai kewajiban untuk meluruskan dan merapatkan shaf jamaah. Ulangi, imam sholat memiliki kewajiban untuk meluruskan dan merapatkan shaf jamaah. Yang kelima, imam hendaknya memendekkan bacaan Al-Quran apabila di belakangnya yang menjadi makmum ada orang yang sedang sakit atau lemah, atau mungkin ada orang yang sudah lanjut usia. Imam sholat hendaknya memendekkan bacaan Al-Quran ketika di belakangnya yang menjadi makmum ada orang yang sedang sakit atau lemah, atau mungkin orang yang sudah lanjut usia. Yang keenam, seseorang yang tidak disukai oleh suatu kaum maka tidak dianjurkan untuk menjadi imam sholat. Seseorang yang tidak disukai oleh suatu kaum maka tidak dianjurkan untuk menjadi imam sholat pada daerah tersebut. Kemudian makmum sholat, ada beberapa ketentuan menjadi seorang makmum. Yang pertama, makmum wajib mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam, karena hal ini bisa membatalkan sholat. Ulangi, makmum wajib mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Yang kedua, jika seorang makmum masbuk, yaitu ketinggalan dalam sholat berjamaah, maka harus mengikuti gerakan imam dalam keadaan apapun. Ulangi, jika seorang makmum masbuk, yaitu ketinggalan dalam sholat berjamaah, maka ia harus mengikuti gerakan imam dalam keadaan apapun. Maka misalnya ketika ada seorang jamaah yang masbuk mendapati imam sedang ruku, maka ia harus mengikuti gerakan imam, yaitu langsung ruku. Apabila imamnya sujud, maka langsung mengikuti gerakan imam, yaitu langsung sujud. Kemudian yang ketiga, jika seorang makmum yang masbuk mendapatkan ruku bersama imam, maka dihitung 1 rakaat. Ulangi, jika seorang makmum yang masbuk mendapatkan ruku bersama imam, maka ia dihitung mendapatkan 1 rakaat. Yang keempat, seseorang yang masbuk atau ketinggalan jamaah dalam sholat berjamaah, maka hendaknya dia masuk ke dalam shaf terlebih dahulu, kemudian baru mengikuti gerakan imam yang dia dapatkan. Ulangi, seseorang yang masbuk dalam sholat berjamaah, maka hendaknya ia masuk terlebih dahulu ke dalam shaf, kemudian baru mengikuti gerakan imam yang ia dapatkan.
Ketentuan shaf dalam salat. Ketentuan di dalam shaf salat. Ada ketentuan yang hendaknya diperhatikan ketika salat berjamaah. Yang pertama, seorang imam wajib meluruskan shafnya sebelum memulai salat berjamaah. Pak Alim ulangi, seorang imam wajib meluruskan shaf jamaah sebelum memulai salat berjamaah. Yang kedua, cara meluruskan shaf adalah dengan menempelkan bahu dengan bahu dan kaki dengan kaki. Pak Alim ulangi, cara meluruskan shaf adalah dengan menempelkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Yang ketiga, keutamaan shaf pertama adalah mendapatkan salawat dari Allah dan para malaikatnya. Keutamaan shaf pertama adalah mendapatkan salawat dari Allah dan para malaikatnya. Keempat, sebaik-baik shaf untuk laki-laki adalah shaf yang pertama, dan yang paling jelek adalah shaf yang terakhir. Paling ulangi, sebaik-baik shaf untuk laki-laki adalah shaf yang pertama, dan yang paling jelek adalah shaf yang terakhir. Yang kelima, kebalikan dari yang keempat. Sebaik-baik shaf perempuan adalah shaf yang terakhir, dan yang paling jelek adalah shaf yang terdepan. Paling ulangi, sebaik-baik shaf bagi perempuan adalah shaf yang terakhir, adapun yang paling jelek adalah shaf yang terdepan. Keenam, shaf anak-anak ada di tengah shaf laki-laki dewasa dan perempuan dewasa. Pak Alim ulangi, shaf anak-anak ada di tengah shaf laki-laki dewasa dan shaf perempuan dewasa, atau di antara shaf laki-laki dewasa dan shaf perempuan dewasa. Yang ketujuh, jika dalam sholat berjamaah hanya ada satu makmum, maka dia harus berdiri di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Ini untuk yang imamnya laki-laki dan makmumnya laki-laki. Yang kedelapan, jika imamnya laki-laki dan makmumnya adalah perempuan, maka makmumnya berdiri di belakang imam, tidak boleh sejajar. Pak Alim ulangi, jika imamnya laki-laki dan makmumnya perempuan, maka makmumnya berdiri di belakang imam, tidak boleh sejajar. Yang kesembilan, jika imam dan makmumnya sama-sama perempuan, maka untuk makmum satu atau dua atau lebih, maka posisi makmum sejajar dengan imam. Pak Alim ulangi, jika imam dan makmumnya sama-sama perempuan, maka untuk makmum satu atau dua atau lebih, maka posisi makmum sejajar dengan imam. Yang ke-10, jika makmumnya dua orang atau lebih, maka berdiri membuat shaf di belakang imam. Ini untuk imam dan makmum yang laki-laki. Pak Alim ulangi, jika makmumnya dua orang atau lebih, maka berdiri membuat shaf di belakang imam. Ini untuk imam dan makmum yang laki-laki. Untuk selengkapnya kalian perhatikan gambar posisi imam ketika imam dua orang laki-laki semua atau dua orang perempuan semua, tiga orang perempuan semua, atau imam dan makmum laki dan perempuan.
kalian lihat gambarnya bagaimana posisi imam dan makmum. Demikian mungkin apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa difahami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.